Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada henti-hentinya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, yang memberikan seluruh kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan berislam, nikmat rizki yang banyak darinya, yang kita tidak sanggup untuk menuliskan seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada saat ini, dan kita tidak sanggup untuk membayar dengan materi seluruh yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membayar sedikit pun udara yang dikasih oleh Allah, darah yang mengalir dalam tubuh kita, jantung yang selalu berdetak. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hibati fillah, lupa pula salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi yang paling terakhir, Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh syafaatnya, pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah tadi kami menyebutkan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Maqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, untuk spesial orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Subhanallah. Berapa lama kita hidup di dunia ini, jemaah? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita untuk kebaikan, untuk menghindari api neraka yang bahan bakarnya api dan batu, manusia dan batu? Apakah kita hanya cinta dengan istri kita, hanya sekedar di dunia, mengabaikan seluruhnya dari apa yang mereka kerjakan, dari kelalaian-kelalaian, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita melihat anak-anak kita lalai dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa saja apakah kita tidak merasa bahwasanya itu musibah yang paling luar biasa yang akan menimpa kita dan keluarga kita nanti? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara rinci, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluarga. Ajak keluarga kita. Kita sholat berjamaah, ajak, ingatkan anak-anak kita. Nah, Allah ini berfirman, ini Tuhan semesta alam yang memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwasanya itu ada ancaman yang luar biasa dahsyatnya, malapetaka yang besar. Terkadang orang itu biasa aja, Pak, melihat istri tidak sholat, anak tidak sholat. Dia sholat tapi dia tidak mengajak, padahal Allah itu menyuruh, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sendirian, Pak, jangan sendirian. Ajak anak-anak kita,
Anak-anak kita itu butuh atas petunjuk dari orang tuanya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah mengatakan seperti itu. Jika nanti kalau kita lepas anak-anak kita tidak mengingat Allah, ya kita terima nasib nanti anak-anak kita. Mungkin di dunia ini banyak suatu rezeki yang banyak, yang melimpah. Tapi tatkala itu di akhirat apakah mendapatkan hal yang sama? Apakah hanya di dunia aja? Allahu a'lam bishawab. Semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Terhadap keluarga kita, yuk sama-sama diajak saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhibati fillah. Berapa lama kita hidup di dunia ini? 63 tahun patokan kita sebagai umat Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu bonus, Pak. Lebih dari itu bonus. Berapa lama kita ini kesempatan untuk mengajak untuk kebaikan, untuk mengajak ke jalan Allah, untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Berapa lama, Pak, hidup di dunia ini? Apakah selamanya? Adakah yang kekal di dunia ini? Adakah yang bertahan hingga ratusan atau ribuan tahun di dunia ini? Walaupun hidup 1000 tahun saja, walau tak sembayang, apa gunanya? Ada lagunya itu. Mungkin para jamaah tahu. Sepohon kayu, ya kan? Daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita itu hanya untuk beribadah kepadanya, dan untuk mencari keridhoannya itu susah, luar biasa susah. Kita harus mengambil apa? Sunnahnya. Jam kerja wajibnya itu adalah salat 5 waktu, Pak. 5 waktu yang kita lakukan itu jam kerja wajib. Itu nggak ada neko-neko. Mau ambil hati kalau di perusahaan misalnya, mau ambil lebih, mau dilihat lebih dari bos kita misalnya, ya kita ambil. Misalnya contohnya, ya kita kerjakan apa yang bos minta. Misalnya kita pulang telat, datang on time misalnya, seperti itu, lebih daripada yang wajib. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi berserta isinya, yang diantara keduanya itu Dia yang punya, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya segalanya ini. Masa iya kita nggak mau? Masa iya kita nggak mau untuk mendekatkan diri kepadanya? Yang Allah menjanjikan semuanya itu indah pada waktunya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu, ketika kita itu menjaga semuanya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah berupa surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Ditempatkan di dalam surganya, fi a'la illijin, di dalam surga yang paling tinggi. Sabar, Pak, sabar menghadapi semua yang ada di muka bumi. Dalam kehidupan kita menghadapi problematika rumah tangga, susah mungkin mengajak anak dalam kebaikan, istri dalam kebaikan. Pelan-pelan kita nasihati, ajak, yuk mari kita
sama-sama baca Quran. Yuk sama-sama mengingat Allah untuk menambah ketakwaan. Supaya apa? Supaya kita bareng dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia, tapi di akhirat juga kita bawa sampai ke jannahnya, sampai ke surganya. Dan kita semua di sini ini mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya di kultum pagi ini, tapi sampai kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua itu terlindungi dari api nerakanya. Mudah-mudahan kita semua ini sampai bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Apa enggak senang nanti Pato ini melihat istrinya, istri saya ya Allah, ketemu lagi menjadi keluarga. Bukan di dunia lagi, tapi di surga. Udah amri. Ini dengar ceramahnya nggak nih? Dengar kan? Dengar ya. Jadi nanti di sini sama-sama ke masjid. Ya, suami istri, subhanallah, setiap hari. Di surga nanti, masya Allah, ini istriku yang selama ini mengajak kebaikan, menemani kami, menemani ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah di sini bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran, kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini harus selalu bersyukur, harus juga beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai aktivitas, marilah kita berdoa agar kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala fi an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu kami sampai masuk ke jannah-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhilah kami dari azab api neraka ya Allah. Wa azizu ya Ghaffar, ampuni kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Berikanlah keberkahan dalam ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, berkahilah rizki kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut ya Allah. Wa rahmatan indal maut, rahmat dan kasih sayang-Mu sebelum maut ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kita menghadapi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam segala menghadapi guncangan sakaratul maut ya Allah. Wa nazatan minan nar wa afa indal hisab. Alhamdulillah ya la nikmatil iman Islam, alhamdulillah ya la nikmatil ukhuwah islamiyah. Taubah rizqan wa thayyibah rizqan wasi'ah, barakatuh fid dunya wal akhirah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan keberkahan kami di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan keselamatan di akhirat nanti ya Allah. Wa qina azabannar, jauhilah kami ya Allah dari azab neraka ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahan dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.